在这边。Kabar buruk Jairo Riedewald, Timnas Indonesia terancam gagal dapat amunisi baru kontra Australia dan Bahrain. Media Vietnam anggap B saja kemenangan Timnas Indonesia Putri atas Arab Saudi, ini alasannya. Penasaran? Tonton sampai selesai agar tak salah paham. Berikut berita lengkapnya. Jairo Riedewald gagal dinaturalisasi, Timnas Indonesia kena ups jelang duel lawan Australia dan Bahrain. Guys, apakah Timnas Indonesia bakal kehilangan amunisi penting di laga krusial melawan Australia dan Bahrain? Kabar kurang sedap datang buat para pecinta Garuda. Jairo Riedewald, pemain Royal Antwerp yang digadang-gadang bakal segera memperkuat Timnas Indonesia, dikabarkan mengalami kendala dalam proses naturalisasinya. Padahal, harapan besar sudah diberikan oleh pelatih Patrick Kluivert dan Menpora Dito Aryo Tejo soal kehadiran ex-pemain Crystal Palace ini. Jadi, apa masalahnya? Sejak awal tahun, nama Jairo Riedewald Santer disebut sebagai calon pemain naturalisasi yang bakal memperkuat lini belakang Timnas. Bahkan, asisten pelatih Timnas Indonesia, Denny Lanzaat, sempat mengungkapkan kepada media Belanda bahwa mereka sudah tidak sabar menantikannya. Tapi tiba-tiba, kabar buruk berembus. Jurnalis Firzi Idris melaporkan di media sosial X bahwa naturalisasi Riedewald tidak berjalan semulus yang diharapkan. Ada kendala administratif yang bikin prosesnya terhambat. Bahkan PSSI disebut masih harus menyelesaikan beberapa hal lewat jalur hukum. Proses naturalisasi Jairo Riedewald dikatakan tidak semulus oleh Romeni DKK. Sejauh ini, federasi masih melanjutkan prosedur lewat jalur pengacara ke pengacara, tulis Firzi Idris. Padahal, Riedewald sendiri sudah setuju membela Timnas Indonesia, tapi kalau masalah administrasi ini nggak segera beres, bisa jadi kita nggak akan melihat dia dalam laga penting melawan Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kapan laga krusial Timnas Indonesia? Timnas Indonesia akan menjalani laga tandang melawan Australia di Sydney pada 20 Maret 2025. Ini akan jadi debut pertama Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala Timnas. 5 hari setelahnya, pada 25 Maret, skuad Garuda akan menjamu Bahrain di Jakarta. Dua laga ini sangat penting, karena Kluivert butuh minimal 4 poin demi menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Tanpa Riedewald, apakah Timnas Indonesia masih bisa tampil solid di lini belakang? Atau ini bakal jadi tantangan besar buat Patrick Kluivert? Gimana menurut kalian, guys? Haruskah PSSI buru-buru menyelesaikan urusan naturalisasi ini? Atau kita bisa bertahan tanpa Riedewald? Media Vietnam sebut kemenangan Timnas Putri biasa saja. Setuju atau enggak? Buat kalian yang kemarin ngikutin laga Timnas Indonesia Putri lawan Arab Saudi, pasti ngerasain euforianya, kan? Garuda Pertiwi sukses menang 1-0 dalam laga FIFA Women's Matchday di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Kamis, 20 Februari 2025. Tapi, ada yang menarik nih. Media Vietnam, Soha, malah nyebut kemenangan ini biasa aja. Kok bisa? Gol penalti yang jadi penentu, dari menit awal, Timnas Putri udah nunjukin dominasi mereka. Sheva Imut hampir bikin gol cepat di menit ketiga, tapi sayang bola cuma nyium mistar gawang. Akhirnya, di menit ke-31, penalti Reva Oktaviani jadi pembeda setelah Ajeng Sri Handayani dijatuhkan di kotak terlarang. Kemenangan 1-0, misi selesai, dan Garuda Pertiwi pulang bawa hasil positif. Tapi, media Vietnam punya pendapat lain. Mereka ngebandingin kemenangan ini sama Timnas Putra yang sebelumnya ngalahin Arab Saudi 2-0 di SUGBK pada November 2024. Menurut mereka, hasil yang diraih tim Putri nggak terlalu spesial karena Indonesia berada di peringkat 97 FIFA, sedangkan Arab Saudi masih di ranking 166. Artinya, mereka nganggap kemenangan ini udah seharusnya terjadi. Kemenangan tetap kemenangan, oke, kalau dari ranking FIFA emang Indonesia unggul jauh. Tapi, yang namanya pertandingan nggak bisa cuma diukur dari peringkat di atas kertas. Nyatanya, Arab Saudi juga bukan lawan yang gampang.
main di kandang mereka. Dengan tekanan supporter tuan rumah, tetap aja butuh perjuangan buat menang. Apalagi ini juga bagian dari proses buat timnas putri terus berkembang. Ketua PSSI, Erick Thohir, juga ngerespons hasil ini dengan positif. Menurutnya, kemenangan ini jadi bukti perkembangan sepak bola putri Indonesia. Bersyukur dengan kemenangan ini, tapi harus tetap semangat untuk belajar dan meningkatkan kualitas, tulisnya di Instagram. Nah, sekarang gua mau tanya ke kalian, menurut kalian, apa kemenangan 1-0 ini beneran biasa aja seperti kata media Vietnam, atau justru ini bukti kalau timnas putri kita makin berkembang? Drop pendapat kalian di kolom komentar ya. Garuda Pertiwi, terus terbang tinggi. Benarkah FIFA umumkan oleh Romeni belum bisa bela timnas Indonesia lawan Australia? Gimana nih guys? Udah ngebayangin oleh Romeni bakal debut buat timnas Indonesia lawan Australia, tapi tiba-tiba ada kabar kurang enak. FIFA katanya belum kasih lampu hijau buat oleh Romeni gabung ke skuad Garuda. Kok bisa ya? Emang ada apa? Jadi gini, walaupun oleh Romeni udah sah jadi WNI sejak 8 Februari 2024, ternyata ada proses administratif yang belum beres. FIFA masih nahan kepindahan Federasi Romeni dari KNVB, Belanda ke PSSI. Jadi secara teknis, dia belum bisa bela Indonesia dalam laga melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Padahal nih, harapan buat lini serang timnas Indonesia ada di pundak Romeni. Terutama karena Ragnar Oratmangoen dipastikan absen akibat akumulasi kartu kuning. Sektor depan kita yang masih kurang tajam sebenarnya butuh banget tambahan tenaga dari pemain sekelas Romeni. FIFA sendiri baru aja meluncurkan platform digital buat mencatat pemain yang sudah pindah federasi pada 17 Februari 2025. Sayangnya, nama Romeni belum muncul di daftar itu. Sampai sekarang baru ada 14 pemain yang diizinkan membela tim nasional barunya. Salah satunya John Houseiter, Norwegia ke Cina. Romeni masih nunggu persetujuan FIFA. Masih ada peluang buat Romeni. Tenang guys, belum berarti dia 100% gagal debut lawan Australia. FIFA menyebut bahwa daftar ini bakal terus diperbarui secara berkala. Jadi kalau dokumennya cepat diproses dan semua persyaratan terpenuhi, bisa jadi Romeni tetap bisa membela Garuda di laga krusial nanti. Masih ada harapan. Fans Oxford United ngamuk, minta Romeni jadi starter. Sementara di klubnya, Oxford United, Romeni mulai menunjukkan kualitasnya. Saat timnya melawan Portsmouth di pekan ke-33 Championship, dia masuk sebagai pemain pengganti di menit ke-66 dan langsung bikin ribut pertahanan lawan. Meski timnya kalah 0-2, banyak yang setuju bahwa Romeni adalah pemain terbaik Oxford United di laga itu. Bahkan jurnalis BBC Sport, Emlyn Begley, langsung menyerukan agar pelatih Oxford United, Gary Rowett, menjadikan Romeni starter di laga berikutnya. Cuitannya di Twitter, X, langsung dibanjiri dukungan dari fans Oxford United yang juga menginginkan Romeni main dari menit awal. Oleh Romeni harus starter di pertandingan berikutnya, cuit Begley. Supporter pun ikutan rame, ada yang bilang, pasti Romeni harus starter, Harris dan Phillips udah nggak layak di tim utama. Ada juga yang nyeletuk, Romeni lebih bikin ancaman daripada Harris dalam beberapa minggu terakhir. Jadi, selain jadi andalan buat timnas Indonesia, kalau FIFA cepat kasih izin, Romeni juga mulai bikin nama di Inggris. Kalau performanya terus naik, bisa jadi dia makin dipercaya di level klub dan siap meledak bersama timnas Indonesia. Nah, menurut kalian, apakah FIFA bakal cepat ngurus kepindahan Romeni sebelum lawan Australia? Atau kita harus sabar nunggu debutnya di laga berikutnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Supporter Malaysia sindir Justin Hubner dan timnas Indonesia, gegara Arif Aiman bersanding dengan Ronaldo. Wah, drama sepak bola Asia Tenggara makin panas, nih. Kali ini, giliran supporter Malaysia yang nyinyir ke Justin Hubner dan timnas Indonesia. Alasannya, Arif Aiman, bintang muda mereka, masuk daftar top skor Liga Champions Asia Elite 2024 hingga 2025 bareng Cristiano Ronaldo. Nah, gimana menurut kalian? Apakah ini sindiran yang valid atau cuma kepedean aja?
Jadi begini, Johor Darul Ta'zim, JDT, baru aja bikin kejutan dengan menghajar Pohang Steelers 5-2 di babak 16 besar Liga Champions Asia Elite. Salah satu golnya dicetak oleh Arif Aiman, yang kini total sudah mengoleksi 5 gol di kompetisi tersebut. Dengan catatan ini, nama Arif Aiman kini bersanding dengan pemain-pemain top dunia, termasuk CR7 yang mencetak 6 gol untuk Al Nassr. Mantap, sih! Api, supporter Malaysia langsung pede, euforia kemenangan ini rupanya bikin supporter Malaysia bersemangat. Salah satu akun di media sosial X, OneFootballM, mendadak nge-tweet dengan nada sindiran yang mirip dengan ucapan Justin Hubner beberapa waktu lalu. Sejumlah negara harus menerima bahwa mereka tidak selevel lagi dengan Arif Aiman, tulis akun tersebut pada Rabu, 19 Februari 2025. Kalimat ini terasa familiar, ya? Yap. Kalau kalian masih ingat, pada September 2024 lalu, Justin Hubner sempat mengomentari sebuah unggahan di Instagram Vibebal setelah Indonesia bermain imbang tanpa gol lawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Waktu itu, ada berita dari media Malaysia yang bilang kalau Australia harus belajar dari Malaysia buat mengalahkan Indonesia. Nah, Hubner langsung balas dengan kalimat tajam, beberapa negara harus menerima bahwa mereka tidak selevel lagi dengan kami. Jadi, apakah ini sindiran serius atau sekadar bercandaan dari fans Malaysia? Yang jelas, rivalitas Indonesia-Malaysia di sepak bola makin panas aja, nih. Apalagi, Timnas Garuda juga lagi naik daun dengan banyaknya pemain naturalisasi dan performa yang terus meningkat, tapi kalau ngomongin level, apa satu pemain yang bersanding dengan Ronaldo langsung bikin Malaysia lebih baik dari Indonesia? Gimana menurut kalian? Apakah Arif Aiman memang sehebat itu, atau Timnas Indonesia masih lebih unggul secara keseluruhan? Drop pendapat kalian di kolom komentar.